Mitos selanjutnya, kembar pasti sesar. Tidak bisa melakukan persalinan secara normal jika sebelumnya dilakukan tindakan persalinan secara sesar. Butuh 2 tahun untuk hamil kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Febriani. Sesuai dengan thumbnail dan judul yang sudah kamu baca, di video ini saya akan membahas beberapa mitos yang berkembang di masyarakat seputar operasi seksio sesarea. Jadi ada beberapa mitos yang selalu didengar oleh para ibu hamil yang membuat pikirannya menjadi khawatir. Jadi di video ini saya akan menjelaskan fakta yang sebenarnya agar ibu-ibu lebih tenang menjalani kehamilan sampai proses melahirkan bila dilakukan tindakan operasi seksio sesarea. Mitos yang pertama, ibu tidak sadarkan diri selama proses operasi seksio sesarea. Faktanya, pada zaman sekarang ini, pembiusan untuk proses operasi seksio sesarea cenderung menggunakan teknik pembiusan secara spinal anestesi. Jadi antara pusat ke bawah, ibu-ibu tidak akan merasakan rasa nyeri, tidak akan kesakitan, tidak akan merasakan apapun. Tapi di antara pusat ke atas, itu masih bisa berfungsi dengan baik, ibu-ibu masih bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa mengaji, malah bisa berbincang-bincang dengan dokter spesialis kandungannya pada saat menjalani operasi tersebut. Jadi mitos kalau seandainya operasi seksio sesarea itu tidak sadarkan diri, itu tidaklah benar. Mitos yang kedua, tidak bisa melakukan persalinan secara normal jika sebelumnya dilakukan tindakan persalinan secara sesar. Faktanya, ada beberapa indikasi yang diambil oleh dokter spesialis kandungan untuk menentukan tindakan persalinan secara sesar. Jika pada kehamilan selanjutnya tidak terdapat indikasi tersebut, maka persalinan selanjutnya tidak harus dilakukan secara sesar. Tapi bila jarak kehamilan sesar dengan kehamilan selanjutnya itu kurang dari 18 bulan, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan tindakan persalinan secara sesar kembali. Atau ada beberapa kriteria dari PBAC yang menjelaskan beberapa kriteria untuk menentukan apakah persalinan selanjutnya bisa dilakukan secara normal atau harus melalui proses persalinan sesar kembali. Mitos yang ketiga, melahirkan secara sesar akan membuat ikatan batin antara ibu dan bayi menjadi berkurang. Faktanya, ikatan batin antara ibu dan bayi sudah terjalin pada masa-masa kehamilan. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses kelahiran. Malah sebagian rumah sakit sudah menerapkan teknik inisiasi menyusui dini atau IMD. Jadi jika kondisi kesehatan bayinya stabil, kesehatan ibunya stabil, maka setelah dilakukan perawatan bayi, maka bayi akan dibawa ke dada ibu untuk dilakukan kontak pertama kali skin to skin, kulit ke kulit antara ibu dan bayinya. Jadi di sini akan terjadi refleks daripada bayinya untuk mencari punting susu ibu untuk pertama kalinya. Jadi pertama kali ikatan batinnya terjadi pada saat dilakukan teknik inisiasi menyusui dini, dan ini dilakukan di meja operasi. Fakta selanjutnya, melahirkan dalam proses operasi sesar akan lebih mudah dibandingkan dengan proses persalinan secara normal. Faktanya, persalinan secara normal memang membutuhkan beberapa tahapan sampai melahirkan secara normal. Tahapan yang akan dilalui ini tentu akan merasakan rasa nyeri dan sakit yang dialami oleh ibu pada persalinan normal. Tapi tidak berarti pada
persalinan secara sesar tidak ada rasa sakit sama sekali. Rasa sakitnya akan berlangsung setelah pembiusan atau efek pembiusannya itu habis, maka rasa nyeri akan dialami oleh ibu yang menjalani operasi seksio sesaria. Belum lagi resiko infeksi dan juga resiko perdarahannya. Mitos selanjutnya, jumlah operasi seksio sesaria yang dijalani sangat terbatas. Faktanya, tidak ada batasan yang menjelaskan berapa kali bisa melakukan operasi sesar. Ini tergantung daripada kondisi kehamilan, pertimbangan daripada risiko-risiko terhadap luka uterus, kemudian perdarahan, cedera pada organ abdomen, juga komplikasi daripada plasenta. Mitos selanjutnya, operasi seksio sesaria tidak akan terasa sakit. Fakta sebenarnya, memang pada saat melakukan prosedur operasi seksio sesaria tidak akan terasa sakit karena akan dilakukan tindakan pembiusan oleh dokter anestesi sebelum pembedahan dilakukan. Tapi rasa sakit ini akan terjadi pada saat efek dari pembiusan tersebut mulai berkurang, dan ini akan terjadi agak lebih lama dibandingkan dengan persalinan secara normal. Ini berkisar antara 2 sampai 6 minggu. Fakta selanjutnya, bekas operasi sesar nanti akan terlihat jelek. Fakta sebenarnya adalah pada saat ini persalinan secara sesar akan melakukan tindakan dengan insisi secara horizontal atau insisi bikini. Jadi di kulit itu akan diinsisi sekitar 10 sampai 20 cm. Nanti akan dilakukan tindakan dengan teknik penjahitan secara subkutikuler, di mana benang jahitannya tidak kelihatan, akan dijahit tepat di bawah kulit. Jadi ini menjadi suatu teknik penjahitan secara kosmetik. Jadi tidak akan kelihatan bekas daripada operasi seksio sesaria. Mitos selanjutnya, jadwal untuk tindakan operasi sesar bisa ditentukan sesuka hati. Faktanya, bayi memiliki usia yang bisa dilahirkan di luar rahim ibu. Biasanya itu sekitar 37 sampai 42 minggu. Jadi di usia tersebut organ-organ tubuh daripada bayi sudah bisa beradaptasi di luar rahim. Jadi tidak boleh sembarangan dalam menentukan jadwal kelahiran bayi dengan prosedur operasi sesar. Mitos selanjutnya, waktu pemulihan operasi sesar sama dengan persalinan normal. Faktanya, untuk persalinan secara sesar memakan waktu lebih lama dalam proses pemulihannya dibandingkan dengan persalinan secara normal. Pada persalinan secara normal membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari, bisa dibawa pulang dari rumah sakit dan membutuhkan pemulihan sekitar 1 sampai 2 minggu. Sementara kalau operasi sesar akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dirawat di rumah sakit, membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari dan masa pemulihannya lebih lama sampai dengan 6 minggu. Mitos selanjutnya, kembar pasti sesar. Faktanya, tidak semua kembar harus menjalani operasi sesar, apalagi hanya kembar 2. Jadi dokter akan menilai melihat posisi daripada janin di dalam kandungan, apakah posisi tersebut bisa memungkinkan dilakukan tindakan persalinan secara normal. Tapi bila posisinya itu terjadi abnormal, terjadi kelainan posisi, maka baru dokternya akan mengambil tindakan untuk dilakukan tindakan operasi pada kehamilan kembar. Mitos selanjutnya, dengan operasi seksio sesaria, kehidupan seksual akan menjadi lebih baik. Faktanya tidaklah demikian. Memang pada persalinan secara normal, otot-otot vagina dan rongga panggul akan melebar selebar kepala bayi yang akan dilahirkan.
yang tidak terjadi pada persalinan secara sesar, tapi bukan berarti persalinan secara sesar akan membuat kehidupan seksual menjadi lebih baik. Jadi untuk membuat otot-otot vagina dan rongga panggul menjadi lebih sempit, lebih kencang, maka butuh latihan senam, yaitu senam Kegel. Mitos yang terakhir, butuh 2 tahun untuk hamil kembali. Faktanya, untuk masa pemulihan daripada luka jahitan operasi memerlukan waktu sekitar 6 minggu. Ini termasuk perawatan luka yang baik, istirahat yang cukup, dan makan yang bergizi. Yang terpenting bukanlah kondisi bagian luka di daerah kulit, tapi kondisi di bagian sayatan di rahim. Karena pada saat operasi sesar akan dilakukan 7 lapisan sayatan yang akan dilakukan oleh dokter spesialis kandungan sampai bayi dilahirkan. Kemudian 7 lapisan ini akan dijahit kembali. Sebelum hamil, lapisan-lapisan tersebut harus benar-benar dalam keadaan pulih secara normal. Jadi patokan 2 tahun merupakan jadi patokan yang ideal untuk bisa hamil kembali pasca persalinan secara sesar. Demikian mitos-mitos seputaran operasi sesar yang berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan para ibu-ibu di luar sana yang lagi hamil, yang lagi menjalani proses kehamilan tidak terlalu khawatir. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dukung channel saya ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.